Kalahnya di Perang Badar membuat kaum kafir geram karena harga diri mereka tercoreng. Oleh karenanya, para pemuka Quraisy mulai memerangi umat Islam dengan 3.000 pasukan. Dengan serangan yang mendadak, beruntungnya Paman Rasulullah membocorkannya kepada Rasulullah. Rasulullah mulai mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan langkah selanjutnya. Singkatnya, Rasulullah berangkat dengan pasukan Muslim yang berjumlah 1.000 pasukan. Pasukan Muslim menuju Jabal Uhud. Tiba-tiba pasukan yang dipimpin oleh Abdul bin Ubay yang berjumlah 300 orang memisahkan diri dan kembali ke Madinah dan tidak ikut berperang. Walaupun begitu, 700 orang pasukan yang tersisa tetap melanjutkan perang bersama Rasul sampai akhirnya mereka bertemu dengan pasukan kafir Quraisy di Jabal Uhud. Kemudian Rasulullah mengatur strategi dengan memerintahkan sebagian para pemanah naik ke atas bukit untuk berjaga-jaga dan berpesan agar mereka tidak meninggalkan bukit apapun yang terjadi. Sementara itu, pihak musuh tampak meremehkan. Selain unggul jumlah, pasukan di barisan mereka ada ahli strategi yaitu Khalid bin Walid dan Ikram bin Abu Jahal. Dalam situasi tersebut, Rasulullah mengingatkan para pejuang Muslim bahwa kemenangan tidak bergantung dengan jumlah pasukan. Sementara itu, Hindun memberikan perintah kepada Wahsy untuk menargetkan sosok Sayyidina Hamzah. Sebelum perang Uhud terjadi, Hindun maju barisan paling depan guna berorasi membakar semangat juang kafir Quraisy. Perang pun dimulai, kedua pihak pun maju. Kemudian Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk memulai serangan. Ribuan pasukan pun berlari, menciptakan kerusuhan dan kericuhan yang luar biasa dalam perang tersebut. Kaum muslimin yang berjumlah ratusan tak gentar dan tak goyah sedikit pun bertarung dengan ribuan pasukan Quraisy. Di garis depan, nampak Sayyidina Hamzah bertarung dengan gagah menebas para musuhnya yang ada di hadapannya. Tanpa sadar, di sisi lain, Wahsy yang secara diam-diam sedang mengincar dengan perlahan masih mencari posisi yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saat kesempatan itu datang, Wahsy melancarkan serangannya, melemparkan tombak dengan keras hingga mengenai Sayyidina Hamzah. Dalam serangan itu, sang singa Allah syahid dalam perang Uhud. Wafatnya Sayyidina Hamzah bersamaan sorakan pasukan musuh yang mengklaim menyatakan bahwa Rasulullah telah terbunuh. Seketika, mental para pasukan Muslim terguncang. Akibatnya, sebagian dari mereka tercerai-berai. Sehingga, pasukan kafir Quraisy leluasa menyerang. Dalam situasi ini, seorang sahabat Anas bin Nadir berkata dengan lantang, "Jika Rasulullah benar-benar terbunuh, maka kita juga harus syahid bersamanya." Seruan itu membakar semangat para pejuang pasukan Muslim. Lambat laun, pasukan kafir pun gentar. Mereka akhirnya berhasil dipukul mundur saat musuh Muslim akan memenangkan peperangan. Tiba-tiba saja, pasukan pemanah Muslim yang ada di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, turun dan tergiur dengan harta rampasan perang yang berserakan, padahal Rasulullah telah memperingati agar mereka tidak turun apapun yang terjadi. Mengetahui situasi tersebut, Khalid bin Walid tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat, ia memimpin pasukan memutari bukit, menyerang dari belakang. Akibatnya, kaum muslimin panik mendapatkan serangan mendadak dari Khalid bin Walid. Ditambah lagi, pasukan yang kabur berbalik sehingga pasukan kafir leluasa. Serangan musuh begitu overpower, kekacauan terjadi di pasukan muslim hingga akhirnya para muslimin berlarian menyelamatkan diri ke atas bukit. Akibat serangan musuh begitu overpower, kekacauan terjadi di pasukan muslim hingga akhirnya para muslimin berlarian menyelamatkan diri ke atas bukit.